Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Chandra Wijaya, NIM 6120200002. Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Mata kuliah Ulumul Hadis. Dosen pembimbing Ibu Mardiana. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 3 judul materi. Materi pertama itu tentang pengertian ilmu hadis, pengertian hadis, dan sinonim hadis. Materi kedua itu tentang bentuk-bentuk hadis, dan materi ketiga itu tentang klasifikasi dan macam-macam hadis dhaif. Oke, baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung masuk ke materi pertama, yaitu tentang pengertian ilmu hadis, pengertian hadis, dan sinonim hadis. Ilmu hadis adalah ilmu yang berkaitan dengan periwayatan suatu berita yang dinyatakan sebagai hadis yang berasal dari Nabi SAW untuk mengetahui kualitas hadis tersebut. Apakah bisa dijadikan sebagai hujah dalam berbagai perkara keislaman atau tidak? Jadi intinya ilmu hadis ini adalah cara-cara untuk menentukan apakah ini hadis atau bukan gitu. Oke, yang berikutnya adalah pengertian hadis. Hadis secara bahasa adalah baru. Hadis secara bahasa juga berarti yang dibicarakan dan dinukilkan. Sedangkan hadis menurut istilah adalah, menurut ahli hadis adalah apa yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik itu berupa perbuatan, ucapan, perkataan, sifat maupun sirah beliau, baik itu sebelum kenabian ataupun sesudah kenabian. Sedangkan menurut usul fikih, hadis adalah perkataan, perbuatan, penetapan yang disandarkan kepada Rasulullah SAW itu setelah kenabian. Adapun sebelum kenabian itu tidak bisa dianggap hadis, karena definisi hadis adalah mengerjakan apa yang menjadi konsekuensinya. Dan ini tidak bisa dilakukan kecuali dengan apa yang terjadi setelah kenabian. Oke, yang ketiga adalah sinonim hadis. Sinonim hadis itu yang pertama sunnah. Sunnah adalah segala yang diriwayatkan oleh Nabi SAW, baik itu berupa perbuatan, perkataan, sifat, ataupun keadaan. Jadi intinya gini, kalau sunnah itu sudah pasti hadis. Nah, kalau hadis itu belum tentu sunnah gitu. Oke, yang kedua itu khabar. Khabar secara bahasa adalah berita. Tetapi hadis, khabar secara istilah itu terdapat beberapa pendapat. Yang pertama itu ada yang berpendapat bahwa khabar dan hadis ini sama. Nah, yang kedua ada yang berpendapat bahwa hadis adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi SAW, sedangkan khabar sendiri adalah segala sesuatu yang berasal dari sahabat dan tabi'in. Oke, yang ketiga, pendapat ketiga itu adalah ada yang berpendapat bahwa khabar ini lebih umum daripada hadis. Jadi, jikalau hadis ini berasal dari Nabi SAW, sedangkan khabar ini selain dari Nabi SAW. Oke, yang ketiga itu atsar. Atsar secara bahasa adalah sisa dari sesuatu. Menurut istilah, atsar juga terdapat 2 pendapat. Pendapat pertama ada yang mengatakan bahwa atsar dan hadis ini sama. Nah, yang pendapat kedua adalah ada yang berpendapat bahwa atsar adalah segala sesuatu yang bersumber dari sahabat dan tabi'in, baik itu berupa perbuatan ataupun perkataan. Oke, mungkin itu saja materi pertama yang dapat saya sampaikan. Kita langsung masuk ke materi kedua, yaitu tentang bentuk-bentuk hadis. Bentuk-bentuk hadis ini ada 5. Yang pertama itu hadis qauli, yang kedua hadis fi'li, yang ketiga hadis takriri, yang keempat hadis hami, yang kelima hadis ahwali. Kita beri pengertian dan contoh masing-masing ya. Yang pertama itu hadis qauli. Hadis qauli adalah suatu perkataan atau ucapan yang disandarkan kepada Nabi SAW yang berisi berbagai
tuntunan, petunjuk syara maupun peristiwa yang berisi tentang aspek akidah, syariat maupun akhlak. Nah, contoh dari hadis qauli adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa sengaja berdusta atas diriku, maka hendaklah ia bersiap-siap menempati tempat tinggalnya di neraka." Hadis riwayat Muslim. Nah, yang kedua itu hadis fi'li. Hadis fi'li adalah segala perbuatan yang disandarkan kepada Nabi SAW yang berisi perbuatan Nabi SAW yang menjadikan panutan dan perilaku para sahabat pada saat itu dan menjadi keharusan bagi umat Islam untuk mengikutinya. Nah, contoh dari hadis fi'li ini adalah dari Huzaifah radhiyallahu an. Ia berkata, dahulu Rasulullah SAW bangun untuk sholat malam, menggosokkan giginya dengan siwak. Oke, yang ketiga ini adalah hadis takriri. Hadis takriri adalah hadis yang berupa ketetapan dari Nabi SAW terhadap perbuatan para sahabatnya yang berisi hadis takriri adalah hadis takriri adalah hadis yang berupa ketetapan Nabi SAW terhadap perbuatan para sahabatnya. Nabi SAW mendiamkan atau membiarkan apa yang dilakukan oleh para sahabatnya tanpa memberi penegasan. Apakah Rasulullah membenarkan atau mempermasalahkan? Nah, contoh dari hadis takriri ini adalah janganlah seseorang sholat asar kecuali nanti di Bani Quraidah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, yang keempat adalah hadis hammi. Hadis hammi adalah hadis yang berupa keinginan atau hasrat Nabi SAW yang belum terrealisasikan. Seperti hasrat berpuasa pada tanggal 9 Asyura. Yang kelima adalah hadis ahwali. Hadis ahwali adalah hadis yang berupa hal ihwal Nabi SAW yang tidak berkaitan dengan keempat hadis di atas. Oke, mungkin itu saja materi kedua yang dapat saya sampaikan. Kita langsung masuk ke materi ketiga, yaitu tentang klasifikasi dan macam-macam hadis dhaif. Oke, sebelum kita masuk ke klasifikasi dan macam-macam hadis dhaif, ada baiknya kita mengetahui apa itu kata dhaif. Alhamdulillah. Kata dhaif secara bahasa adalah lemah. Lawan kata dari qawi, yang kuat. Sebagai lawan kata dari sahih. Dhaif secara bahasa juga berarti sakim atau yang sakit. Jadi dhaif secara bahasa adalah hadis yang lemah, yang sakit, dan yang tidak kuat. Oke, berikutnya itu klasifikasi hadis dhaif. Klasifikasi hadis dhaif itu ada 5. Nah, yang pertama itu sanadnya terputus. Yang kedua itu periwayatnya tidak adil. Yang ketiga periwayat tidak dabit. Yang keempat mengandung syad. Yang kelima mengandung ilat. Nah, mungkin itu saja. Dan kita langsung masuk ke macam-macam hadis dhaif. Macam-macam hadis dhaif ini ada 2. Yang pertama itu dhaif pada segi sanad. Yang kedua dhaif pada segi matan. Nah, kita masuk ke dhaif pada segi sanad dulu. Dhaif pada segi sanad itu terbagi lagi menjadi 4. Nah, yang pertama itu hadis dhaif karena sanadnya terputus. Nah, itu terbagi lagi menjadi 5. Yang pertama itu hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq secara bahasa adalah isim maf'ul, yang berarti terikat dan tergantung. Nah, yang kedua itu adalah hadis mursal. Hadis mursal secara bahasa adalah isim maf'ul, yang berarti dilepaskan. Nah, yang ketiga adalah hadis murdol. Hadis murdol adalah sesuatu yang sengaja dibuat lemah dan letih.
Nah, yang keempat adalah hadis munqati. Hadis munqati adalah secara bahasa adalah isim fa'il yang berarti terputus sebagai lawan kata dari mutasil yang berarti bersambung. Nah, yang kelima adalah hadis mudalas. Hadis mudalas adalah penyembunyian aib dalam hadis dan menekankan kebaikan pada zahirnya. Oke, yang kedua ini adalah hadis dhaif karena riwayatnya tidak adil. Nah, ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu hadis munkar. Hadis munkar adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang suka berbuat maksiat atau orang yang suka melanggar ketentuan. Misal gini, ada orang yang sering mengatakan hadis, tetapi dia suka mabuk-mabukan. Nah, ini harus diingkari, tidak boleh diambil. Walaupun perkataannya tadi belum tentu salah, tapi tidak boleh diambil. Apa alasannya? Supaya tidak terjadi fitnah dalam agama. Nah, yang kedua ini hadis matruk. Nah, hadis matruk adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang suka berbuat dusta atau orang yang suka berbohong. Nah, yang ketiga adalah hadis maudhu. Hadis maudhu ini adalah hadis palsu, hadis yang sengaja dibuat palsu. Oke, yang ketiga adalah hadis dhaif karena perawinya tidak dabit. Nah, ini terbagi menjadi 5. Yang pertama itu hadis madruj, yang kedua hadis maklub, yang ketiga hadis mutarib, yang keempat hadis mushaf, yang kelima hadis mahraf. Oke, yang keempat adalah hadis dhaif karena hadis dhaif karena kejanggalan dan kecacatan. Itu cuma terbagi menjadi 2. Yang pertama itu hadis syadz dan yang kedua itu hadis yang pertama hadis syadz, yang kedua hadis mu'allal. Nah, oke, itu tadi dhaif pada segi matan. Nah, sekarang dhaif pada segi yang tadi dhaif pada segi sanad. Nah, yang sekarang dhaif pada segi matan. Cuman terbagi menjadi 2. Yang pertama itu hadis mauquf. Hadis mauquf ini diambil dari kata wakaf yang artinya terhenti, seakan-akan perawi menghentikan hadis. Nah, yang kedua hadis maktub. Nah, yang kedua ini hadis maktub. Hadis maktub ini adalah hadis yang terputus atau diputuskan. Oke, mungkin itu saja materi ketiga dan akhir dari penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan itu mendapatkan keberkahan bagi kita semua, terutama saya pribadi dan kalian yang mendengarkan. Dan apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaian materi yang tadi saya sampaikan, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.